Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas I, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang beranggotakan nama saya Kennedy Dwi Saputra, NPM 1911010349, dan teman-teman saya yang pertama yaitu Kevin Alfarizi, NPM 1911010350. Kemudian Karisma Putri, NPM 1911010351. Kemudian Kofifah Istihidayah, NPM 1911010352. Dan terakhir Muhammad Erlangga, NPM 1911010382. Pada video kali ini kami akan membahas tentang manajemen laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja hal-hal tentang manajemen laboratorium teknologi informasi dan komunikasi? Mari simak video ini sampai habis. Yang pertama yaitu mengenal laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat ini perkembangan zaman sangatlah pesat. Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengajari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Disinilah kita mengenal yang namanya laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat di mana terdapat peralatan-peralatan. Dalam hal ini, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi berisi peralatan-peralatan yang digunakan dalam praktek untuk belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Laboratorium teknologi informasi dan komunikasi ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk sebagai tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, tidak hanya sebagai tempat belajar, akan tetapi laboratorium juga bisa digunakan untuk sebagai tempat untuk mengeksplorasi atau bereksperimen bagi siswa-siswa untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka. Salah satunya yaitu dengan melakukan editing foto dan hal-hal lainnya. Selain itu, laboratorium teknologi dan informasi dan komunikasi juga bisa digunakan oleh komunitas internal di sekolah sebagai tempat diskusi, kemudian melakukan seminar atau melakukan perkumpulan, yang mana hal ini dapat meningkatkan kualitas diri maupun menambah skill atau soft skill bagi tiap-tiap siswa. Dalam hal laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, ada 4 hal yang sekiranya berhubungan dengan laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu laboratorium komputer atau lab komputer. Lab komputer sudah sering kita kenal atau sering dijumpai di tiap-tiap sekolah. Di dalamnya berisi komputer-komputer yang digunakan oleh siswa-siswa untuk belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh misalnya belajar tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian Paint, dan aplikasi-aplikasi software lainnya. Yang kedua yaitu jaringan komputer lokal atau LAN. Jaringan komputer lokal atau LAN ini merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tiap institusi, baik sebagai komunikasi data antar komputer maupun akses internet untuk membangun sistem informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas sekolah. Yang ketiga yaitu internet. Ketika seseorang memiliki akses internet, salah satunya siswa, mereka dapat memanfaatkan hal ini dalam hal yang positif. Salah satunya itu mencari informasi atau mencari sumber ilmu. Karena internet merupakan salah satu perpustakaan terbesar yang ada saat ini. Akan tetapi, internet ini memiliki dampak negatif. Sehingga apa? Sehingga seseorang harus ada yang mengawasi dalam penggunaannya dalam hal menggunakan internet. Yang keempat yaitu sistem informasi. Dari adanya akses internet di sekolah memungkinkan sekolah untuk membangun sistem informasi yang bermanfaat dalam dunia pendidikan, seperti sistem informasi data siswa, sistem informasi
mata pelajaran, kemudian perpustakaan, kemudian local magistrate, dan manfaat-manfaat lainnya. Struktur ICT di laboratorium TIK. Pergeseran paradigma dalam peranata pendidikan yang semula terpusat menjadi desentralistis membawa konsekuensi dalam pengelolaan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah, termasuk di dalamnya berinovasi dalam pengembangan kurikulum dan model-model pembelajaran. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh sekolah adalah restrukturisasi dalam pengelolaan sekolah atau capacity building, kemudian profesionalisme guru, penyiapan infrastruktur, kesiapan siswa dalam proses belajar dan akademik sekolah. Kemudian permasalahan yang banyak dihadapi sekolah saat ini adalah pada tingkat kesiapan peserta belajar, guru, infrastruktur sekolah, pembiayaan, efektivitas, penyelenggaraan dan daya dukung sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK ini. Kemudian salah satu imbasnya mengakibatkan minimnya peralatan laboratorium yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Hal ini diperlukan strategi dalam upaya mengembangkan peralatan dan fungsi laboratorium. Jadi apa strategi tersebut? Strategi tersebut adalah dengan penataan infrastruktur. Seperti misalnya pengadaan komputer rakitan yang spesifikasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika laboratorium dirancang untuk menggunakan jaringan workgroup, maka penggunaan teknologi thin client merupakan solusi yang tepat karena dapat meminimalkan pemakaian headword. Selain dari optimasi headword, sistem manajemen juga perlu ditinjau kembali, yaitu dengan menjadikan laboratorium sebagai sarana perpustakaan dan pusat informasi. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan pengadaan pembenahan lab komputer di sekolah? Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah agar terlaksananya proses pembelajaran TIK sesuai dengan amanat dan tuntunan kurikulum terbaru atau KTSP. Yang kedua, agar pihak pimpinan madrasah, guru, siswa, personal sekolah, dan stakeholder dapat memanfaatkan keberadaan lab komputer secara lebih maksimal, terutama dalam rangka menyikapi globalisasi TIK. Kemudian yang ketiga adalah agar dapat mendukung proses pembelajaran yang berbasis multimedia. Kemudian agar para guru dapat memanfaatkan komputer yang ada untuk lebih membuka wawasan dan berupaya meningkatkan keterampilan dan pemanfaatan media pembelajaran berupa teknologi komputer. Kemudian selanjutnya adalah agar para siswa atau siswi ini dapat mensejajarkan dirinya dengan siswa-siswa sekolah lain yang sederajat, terutama dalam hal pemanfaatan ICT atau Information and Communication Technology dalam belajar. Selanjutnya, agar guru dan siswa dapat memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi. Dan yang terakhir, tujuannya adalah agar guru dan siswa ini dapat meningkatkan kreativitas dalam hal penggalian informasi dan sumber belajar, serta mampu menghidupkan iklim ilmiah yang kompetitif menuju keunggulan madrasah. Strategi pengadaan sarana. Dewasa ini perkembangan di berbagai bidang, khususnya di bidang TIK semakin meningkat pesat. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu untuk menghadapi perkembangan zaman di era teknologi ini yang semakin maju. Kemudian, sejalan dengan itu, pemerintah melalui Menteri
Menteri Pendidikan memberlakukan metode pembelajaran dengan sistem KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian dengan metode ini diharapkan peserta didik yang lulus dari sekolah diharapkan sudah siap dengan lapangan pekerjaan yang akan dihadapinya. Untuk mewujudkan metode KTSP ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu, untuk membantu tercapainya program tersebut, kami membuat strategi pengadaan sarana dan prasarana laboratorium TIK untuk memenuhi standar kebutuhan di sekolah dengan harga terjangkau dan bergaransi atas risiko kerusakan yang terjadi di kemudian hari. Pertama, tahapan pembangunan. A. Identifikasi kebutuhan. Artinya, dengan identifikasi kebutuhan ini, maka akan diketahui jenis-jenis komputer yang akan diadakan serta bentuk dan strategi lainnya. B. Persiapan sarana dan prasarana. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu pertama listrik, kedua gedung, ketiga grounding, keempat meja atau kursi, kelima tata letak, keenam pemilihan spesifikasi. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memilih spesifikasi ini, yaitu prosesor, memori, hard disk, motherboard, monitor, dan kartu ekspansi. Kemudian, 2 tahap pengadapan laboratorium. Dalam memfasilitasi suatu laboratorium TIK, kita bisa melakukan beberapa strategi, diantaranya beli tunai, beli kredit, sewa beli, saham, dan block trade. Kemudian, prosedur yang perlu ditempuh untuk mendapatkan dana bantuan block grant adalah sebagai berikut. A. Masing-masing sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, dan pemerintah daerah yang berminat untuk mendapatkan dana bantuan block grant menyusun proposal yang diajukan kepada Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian, B. Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota meneliti dan menilai proposal yang masuk, kemudian menetapkan calon yang akan mendapatkan dana bantuan block grant. C. Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota menerbitkan surat keputusan penerima dana bantuan block grant dan mengirimkannya kepada penanggung jawab block grant sebagai dasar untuk mencairkannya. D. Dana yang dicairkan melalui PT Pos atau bank terdekat yang langsung diterimakan kepada penanggung jawab sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, atau pemerintah daerah yang berhak menerima dana bantuan block grant untuk digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian yang E, adanya Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan program yang didukung dengan dana bantuan block grant tersebut. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas laboratorium komputer dan multimedia yang tersedia masih belum memadai. Sebagai upaya untuk mempercepat kemajuan dan perkembangan mutu pendidikan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Kemudian, laboratorium TIK yang lengkap sebagai sarana penunjang belajar bagi peserta didik merupakan suatu kebutuhan mutlak dan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dewasa ini, dan sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan status akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Peralatan laboratorium komputer atau TIK adalah seluruh peralatan yang dibutuhkan dan ada di dalam ruangan lab. Peralatan ini meliputi peralatan utama, penunjang. Peralatan utama adalah peralatan standar yang harus ada di dalam lab yang diperlukan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peralatan utama meliputi unit komputer, meja kursi tempat meletakkan komputer, meja instruktur, papan tulis. Tanpa adanya peralatan ini, kegiatan belajar mengajar tidak akan terlaksana. Peralatan penunjang adalah peralatan yang tersedia di dalam lab dan berguna, termasuk dalam kategori peralatan penunjang adalah sistem jaringan, piranti keluaran, output, komputer instruktur, LCD screen, LCD proyektor, lemari kabinet, AC, fan, exhaust.
Secara umum yang dimaksud dengan penataan peralatan laboratorium adalah menata seluruh peralatan yang ada. Tata letak komputer menghadap ke depan. Tata letak laboratorium ini sangat umum, namun dari segi pembelajaran hal tersebut kurang efektif sebab jarak pandang siswa sangat rendah. Guru tidak bisa melihat kegiatan siswa. Jalan bekerja guru dengan siswa menjadi sukar. Pemasangan kabel sangat perlu. Pemasangan instalasi kabel di lantai, para siswa mudah sekali menabrak peralatan ketika masuk dan keluar. Tata letak komputer menghadap ke samping. Tata letak laboratorium ini jauh lebih baik dari sisi pembelajaran karena para siswa dapat berputar di kursi dari jarak pandang cukup baik. Guru dapat memantau kegiatan semua siswa selama belajar. Jalan bagi siswa untuk bekerja secara individual dengan siswa sangat bagus. Pemasangan kabel sangat mudah dan mudah juga pula dimodifikasi. Para siswa tak berhubungan dengan kabel. Jika ada komputer yang memerlukan perhatian atau perbaikan kecil, siswa lain tak terganggu. Rekomendasi tata letak komputer yang ideal dari dua jenis tata letak yang telah disebut tadi, para ahli merekomendasikan untuk membuat desain laboratorium dengan pola tata letak penempatan komputer menyamping. Tata letak peralatan laboratorium. Tata letak peralatan laboratorium berhubungan dengan bagaimana kita mengatur penempatan alat-alat utama di dalam lab dan alat-alat pendukung yang tentu saja hal ini dikaitkan dengan luas ruangan dan persyaratan-persyaratan umum dalam penataan lab komputer. Dalam kaitannya dengan luas ruangan tidak ada patokan standar menentukan luas ruangan lab komputer, tapi biasanya luas lab yaitu 6x8 meter atau 8x12 meter. Tergantung ketersediaan ruangan yang ada di sekolah tersebut. Untuk syarat umum yang harus dipenuhi dalam tata letak peralatan komputer adalah luas untuk satu unit komputer minimal 60 cm x 100 cm, jarak antara komputer dan komputer lainnya di belakangnya adalah 30 cm, jarak antara meja komputer dengan kursi sekitar 30 cm, hingga jarak mata pengguna ke layar monitor sekitar 40 cm. Aplikasi keamanan silent server di laboratorium TIC. Di dalam sebuah laboratorium komputer di mana terpasang perangkat jaringan untuk mengomunikasikan seluruh komputer yang ada di laboratorium maupun komputer-komputer yang berada di gedung yang berbeda. Maka diperlukan perlakuan yang berbeda dengan lab yang dengan komputer-komputer yang bekerja sendiri ataupun stand alone. Pengamanan, monitoring, backup data senantiasa harus dilakukan menjaga kestabilan dan otoritas berbeda di jaringan. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem. Sistem sangat penting yaitu untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya, siswa, guru, dan administrasi. Sistem harus melindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindahan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Keamanan jaringan secara umum adalah komputer yang terhubung ke network mempunyai ancaman keamanan lebih besar daripada komputer yang tidak terhubung kemana-mana. Dengan pengendalian yang teliti, resiko dapat dikurangi. Penyediaan network security adalah sebagai aksi penyeimbangan antara persyaratan standar seperti standar operating procedure ataupun SOP. Network security tidak akan efektif kecuali user yang menggunakan jaringan mengetahui tanggung jawab masing-masing dalam hal yaitu menentukan security policy. Kebijakan harus mencakup yaitu yang pertama, tanggung jawab user kepada keamanan jaringan yang meliputi keharusan user tertentu untuk mengganti password dalam periode tertentu. Yang kedua, tanggung jawab yaitu administrator pada keamanan sistem, misalnya membantu prosedur-prosedur yang digunakan pada host. Yang ketiga, penggunaan yang benar yaitu dengan akses ataupun resource network, yaitu dengan menentukan siapa yang dapat menggunakan resource tersebut. Berikut ini beberapa inverse aplikasi software yang digunakan dalam pengelolaan laboratorium komputer di sekolah. Yang pertama itu adalah IPScan, yaitu biasanya dimanfaatkan sebagai tool ringan dan termasuk software yang bebas di download ataupun freeware untuk mengetahui internet protokol dari masing-masing
host komputer silent untuk siswa. Seorang administrator dapat pula menggunakan perintah ping pada comments. Yang kedua adalah port scan. Port scan dimaksudkan sebagai tool ringan dan termasuk software yang bebas di-download freeware, yaitu untuk mengetahui port yang terbuka maupun close di dalam remote akses dari host yang ada. Yang ketiga adalah putih VNC dan Wins SCV adalah yang lain, meskipun secara intens mempunyai perbedaan sederhana, namun pemanfaatnya sering kali untuk kepentingan remote access antar komputer baik yang berbasis Windows maupun Linux. Dengan remote access ini kita dapat masuk ke dalam komputer dan memerintahkannya itu untuk bekerja meskipun secara fisik kita tidak berada pada tempat tersebut. Network School, yaitu dengan menggunakan jaringan sendiri sebelum mengoperasikan NetSport. Nah, kita harus mempunyai satu komputer server dan minimal satu komputer silent. Software NetSport harus diinstalkan dengan masing-masing komputer. Nah, set hardware dan software telah dilakukan, maka selanjutnya yaitu adalah bila pengaturan set hardware dan software telah dilakukan, maka selanjutnya yaitu adalah satu, menyiapkan software NetSport School Pro. Yang kedua itu adalah melakukan instalasi software, pilihan teacher untuk komputer server dan pilih student untuk komputer silent. Yang ketiga adalah melakukan konfigurasi dan deteksi seluruh komputer silent. Bila semua komputer silent telah terdeteksi, seluruh komputer silent bisa semua telah terdeteksi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adalah melakukan pengaturan grup pada server, misalnya pada komputer 1 sampai 10. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh NetSport antara lain yaitu sebagai berikut: chat baik dengan teks maupun voice. Yang kedua adalah show kepada seluruh ataupun sebagian komputer silent. Yang selanjutnya adalah view adalah melihat desktop seluruh atau sebagian komputer silent. Yang selanjutnya adalah file protokol, yaitu dengan cara mentransfer aktivitas transfer data maupun file. Yang selanjutnya itu adalah yang kelima, melakukan aktivitas monitoring, melihat jalur koneksi perihal viral yang dipakai oleh silent. Terima kasih. Antara open access dengan security. Di sini network dikatakan sebagai highway karena menyediakan akses yang sama untuk semua, baik pengguna normal ataupun tamu yang tidak diundang. Sebagai analogi, keamanan di rumah dilakukan dengan memberi kunci di pintu rumah, tidak dengan cara memblokir jalan di depan rumah. Hal ini seperti juga diterapkan pada network security. Keamanan dijaga untuk setiap host tertentu, tidak langsung pada networknya. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang aman tidak lepas dari bagaimana sih kita mengelola suatu sistem dengan baik.